Hai, kali ini aku akan membahas mengenai garis waktu konflik antara Palestina dan Israel. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama lebih dari 1 abad dengan titik konflik yaitu adanya deklarasi Balfour pada tahun 1917 hingga perang Israel-Hamas yang baru-baru ini terjadi pada bulan Oktober 2023. Garis waktu ini mengeksplorasi beberapa momen penting dalam konflik dari tahun 1917 sampai konflik yang saat ini sedang terjadi. Pasca Perang Dunia Pertama, Palestina lepas dari kendali Ottoman dan dikendalikan oleh Inggris. Pada 1917, terjadi deklarasi Balfour yang menyatakan komitmen Inggris untuk menciptakan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Dengan adanya komitmen tersebut, maka orang Yahudi mulai bermigrasi ke wilayah Palestina. Pada 14 Mei 1948, Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion mengumumkan berdirinya negara Israel. Karena deklarasi tersebut, maka Perang Arab-Israel pertama pun dimulai pada 15 Mei 1948 dengan Yerusalem Barat dikendalikan oleh Israel, sedangkan wilayah timur dikuasai oleh Palestina. Selanjutnya, pada tahun 1967 terjadi Perang 6 hari dari tanggal 5 sampai 10 Juni 1967, di mana Israel meluncurkan serangan preemptif terhadap negara-negara Arab dan memperluas wilayahnya termasuk tepi barat, jalur Gaza, semenanjung Sinai, dan dataran tinggi Golan. Perang ini dimenangkan oleh pihak Israel. Pada 9 Desember 1987, gerakan Intifada pertama dimulai. Gerakan ini dipicu oleh adanya insiden di kamp pengungsian Jabalia di jalur Gaza ketika sebuah truk militer Israel menabrak sekelompok pejalan kaki Palestina dan menewaskan 4 orang Palestina. Para demonstran menggunakan berbagai bentuk perlawanan termasuk lemparan batu, pembakaran ban, dan penggunaan slogan-slogan nasional. Selanjutnya, pada tahun 1993 terjadi Perjanjian Damai Oslo. Perjanjian ini ditandatangani pada 13 September 1993 di Washington DC antara pemimpin PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina yakni Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin di depan Gedung Putih. Pada tahun 2000, gerakan Intifada yang kedua pecah. Hal ini dipicu oleh kunjungan kontroversial pemimpin politik Israel yakni Ariel Sharon ke Situl Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada bulan September tahun 2000. Kunjungan ini dipandang sebagai provokasi oleh banyak orang Palestina dan protes pun pecah di sekitar Masjid Al-Aqsa. Pada tahun 2006, Hamas mengalahkan Fatah dalam pemilu Palestina. Fatah merupakan sebuah faksi politik Palestina yang didirikan pada tahun 1950-an dan merupakan faksi yang sudah lama dominan dalam Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Pada bulan Agustus 2014, konflik antara Israel dan Palestina mencapai puncaknya selama operasi tegak pelindung di jalur Gaza. Konflik ini menyebabkan banyak korban jiwa dan luka-luka di kedua belah pihak, dengan korban sipil yang lebih signifikan di wilayah Gaza. Selain itu, infrastruktur di Gaza juga mengalami kerusakan parah, termasuk rumah-rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Pada bulan Mei 2021 terjadi peningkatan ketegangan di Yerusalem Timur, terutama di situs Masjid Al-Aqsa. Ketegangan ini dipicu karena Israel memberlakukan pembatasan terhadap akses ke dalam dan sekitar Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan pada April 2021.
Selanjutnya, yang baru-baru ini terjadi, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan mendadak yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Perang pada bulan Oktober 2023 ini menandai peningkatan paling signifikan dalam konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung dalam beberapa dekade. Baik melalui darat, laut, maupun udara. Israel menyatakan perang terhadap Hamas dan akan membalas dengan mengerahkan segala kekuatan. Serangan Hamas terjadi sejak Sabtu 7 Oktober. Berikut adalah garis waktu mengenai konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Saat ini konflik Palestina dan Israel bukanlah perang semata, tetapi genosida. Bukan lagi tentang agama, tapi bagaimana rasa kemanusiaan kita dipertanyakan. Kita dapat membantu Palestina dengan cara meningkatkan kesadaran tentang apa yang terjadi di Palestina, gunakan suaramu untuk mendukung Palestina, melakukan boikot terhadap bisnis yang mendukung genosida, dan teruslah berdoa untuk Palestina. Maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian kata maupun informasi. Thank you for watching and bye!